Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang analisa sistem keamanan sistem operasi yang diberikan oleh Bapak Christian Eskom Mkom dari dosen pengampu mata kuliah sistem operasi. Nah, di sini landasan teori. Landasan teori sistem operasi secara umum ialah pengelola seluruh sumber daya terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan sistem CAL ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer tersebut. Di sini ada keamanan sistem operasi. Ada beberapa keamanan sistem operasi, namun hanya 2 saya jelaskan. Yang pertama itu ada modus operasi transparan dan yang kedua itu modus autentikasi pengguna. Yang pertama, modus operasi transparan. Modus operasi transparan menggunakan sepenuhnya keamanan perangkat keras TPM 1.2 untuk memberikan keamanan yang tinggi dengan kenyamanan kepada pengguna dan login ke Windows secara normal, seolah tidak ada proses enskripsi berlangsung di dalam melakukan pengoperasian. Kunci yang digunakan untuk melakukan enskripsi akan dienkripsi dengan menggunakan chip TPM dan hanya akan dibuka kepada kode pemuat sistem operasi jika berkas-berkas yang dibutuhkan dalam rangka proses booting terlihat sebelum dimodifikasi. Adapun komponen BitLocker sebelum OS berjalan ini mampu melaksanakan dengan mengimplementasikan metodologi statis atau proof of truth yang didefinisikan oleh Trudon Computing Group. Nah, itu tadi modus operasi transparan. Kita masuk ke modus autentikasi pengguna. Modus autentikasi pengguna merupakan pengguna dan mengharuskan pengguna memasukkan beberapa parameter autentikasi dalam lingkungan sebelum melakukan proses booting. Agar mampu melakukan proses booting ke sistem operasi, modus ini memiliki 2 metodologi, yakni dengan menggunakan personal identification. Kedua, number PIN yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, ada juga di sini kunci yang dimaksud adalah kunci yang dipakai untuk melakukan enskripsi dan deskripsi. Nah, itu tadi beberapa penjelasan dari modus autentikasi pengguna. Kita masuk ke ancaman keamanan sistem operasi. Di sini ada 4 ancaman yang saya jelaskan di sini. Yang pertama itu interruption, yang kedua integrity, yang ketiga non-reproduction, yang keempat privasi. Nah, yang pertama interruption, ancaman terhadap availability informasi yang ada dalam data sistem komputer dirusak, dihapus sehingga susah untuk login. Yang kedua integrity, keaslian pesan yang dikirim melalui sebuah jaringan dan dapat dipastikan bahwa
perjalanan informasi yang dikirim tidak termodifikasi oleh orang yang tidak berhak. Yang ketiga, non-repudiation merupakan hal yang bersangkutan dengan si pengirim. Si pengirim tidak dapat mengelak bahwa dialah yang mengirim informasi tersebut. Yang keempat, privasi. Privasi atau yang kita kenal sebagai data-data pribadi yang bersifat pribadi juga. Nah, itu penjelasan dari ancaman keamanan sistem operasi yang saya sampaikan dan saya jelaskan hanya beberapa. Dan kita masuk dalam jenis-jenis algoritma kriptografi. Jenis-jenis algoritma kriptografi terdiri dari algoritma simetri, algoritma asimetri, dan algoritma fungsi khas. Di sini saya akan menjelaskan algoritma simetri. Algoritma yang memakai kunci sistem diantaranya adalah Black Cipher, data encryption atau DES, international data atau IDAI, di mana meliputi streamer chip on time pen atau OTP, dan A5, RC2, RC4, RC5, dan RC6. Yang selanjutnya algoritma asimetri. Algoritma asimetri yang memakai kunci publik diantaranya adalah digital signature atau DSI, RSA, default element atau DH, eleven curve cryptography atau ECC, kriptografi kuantum, dan lainnya. Selanjutnya algoritma fungsi khas. Algoritma fungsi khas contohnya yang menggunakan fungsi khas adalah MD5 dan SHA-1. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem keamanan, fitur keamanan yang disediakan oleh pengembangan sistem operasi dan memiliki keunggulan dan kegunaan masing-masing serta dengan cara kerja yang beragam dan setiap sistem operasi. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.